Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimahumullah, apa yang terlintas di benak Anda saat mendengarkan Lebaran di Papua? Ya, di tanah Papua ini, masyarakat Muslim adalah kaum minoritas. Tidak banyak umat Muslim yang tinggal di tanah Papua. Lalu bagaimana umat Muslim menjalankan perintah Allah dan menjalankan ajaran Rasulullah, terutama di saat Idul Fitri tiba? Malam 1 Syawal merupakan malam kegembiraan bersama. Seluruh umat Muslim merayakan kemenangan atas bulan Ramadan. Di malam ini, seluruh penduduk Papua, terutama yang ada di Biak, merayakannya dengan melaksanakan takbir keliling kota dengan kendaraan yang telah dihias. Dalam kegiatan ini, masyarakat non-Muslim tidak mengganggu sama sekali. Bahkan mereka ikut menonton takbiran yang dilakukan. Di pagi harinya, saat seluruh umat Muslim melaksanakan sholat Id di lapangan, pun tidak ada gangguan dari para umat non-Muslim. Umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Bahkan saat sholat Id berakhir, umat non-Muslim membantu para umat Muslim membersihkan lapangan yang telah dipakai untuk sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri berakhir, seluruh warga mengunjungi rumah yang satu dan rumah yang lainnya untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini dilakukan tidak hanya oleh umat Muslim, tapi juga oleh umat non-Muslim. Umat non-Muslim mendatangi rumah-rumah umat Muslim, berkunjung, bersilaturahmi, dan mengakrabkan diri. Saya pernah terkejut, seringkali menerima tamu, ada banyak umat non-Muslim yang tidak saya kenal. Ternyata hal ini juga dirasakan oleh umat Muslim yang lainnya. Ada beberapa yang mereka tidak kenal, tapi mereka mengunjungi dan bersilaturahmi dengan akrab. Di sini terasa sekali toleransinya. Ibadah, perbedaan agama, hari raya besar agama bukan merupakan pemecah, tapi malah merupakan pemersatu antar umat beragama. Toleransi, hormat menghormati sebenarnya diajarkan juga dalam Islam. Dalam Al-Quran, di surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada non-Muslim. Dan Allah tidak melarang kamu untuk berbuat adil kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangimu dalam urusan agama dan mereka tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari surat ini terlihat jelas bahwa sebenarnya kita, umat Muslim, diminta oleh Allah untuk bermuamalah dengan baik dengan para umat non-Muslim. Kita dapat melakukan perdagangan, jual beli dengan mereka selama bukan barang-barang haram. Dalam bertetangga pun sudah semestinya kita berlaku baik. Bahkan sampai-sampai kalau bisa mereka merasakan kedekatan itu sampai mereka merasa bahwa kita akan memberikan harta warisan kita kepada mereka. Selain itu, kita pun tidak boleh menyakiti tanpa hak. Kita tidak boleh menyakiti, melukai, bahkan meneror umat non-Muslim. Dalam hal ini, Allah menjamin perlindungan untuk mereka. Umat non-Muslim yang tidak melakukan peperangan terhadap umat Muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizolimi, meskipun mereka adalah non-Muslim.
Masih banyak lagi ayat Al-Quran, hadis, dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah mengenai hidup toleransi antar umat beragama. Ini sebagai bukti bahwa Islam menghargai adanya perbedaan umat beragama dan menjunjung hal tersebut. Namun, toleransi tetap ada batasnya. Tidak ada toleransi dalam urusan akidah dan ibadah. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Marilah kita melakukan perjalanan, menjelajahi seluruh kawasan, daerah, dan negeri untuk merasakan indahnya anugerah toleransi dan tantangan untuk mempertahankan akidah kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.